Sendiri. eh Halo, selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 27 akan mempresentasikan proyek akhir dari yang telah kami bikin, yaitu Intel Home Optimizing Revolving Door for Industry. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sentali Dr. Dies dengan NPM 2306247540. Nah, kan saya dari Raffi Madira dengan NPM 2306260113. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafi Bisono dengan NPM 2306247553. Semua sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Fadila Irsa dengan NPM 2306247566. Nah, oke, jadi dalam beberapa dekade terakhir, teknologi otomasi semakin berkembang dan diterapkan luas di berbagai sektor industri untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan. Contoh yang pertama itu penerapan meliputi elevator, eskalator, dan pintu otomatis seperti revolving door. Selain mempermudah akses keluar masuk, juga membantu menghemat energi. Dengan memanfaatkan sensor dan aktuator yang dikendalikan oleh komponen elektronika seperti PIR dan BJT, FET, dan OPM, kami tertarik mengangkat proyek revolving door atau otomatis sebagai solusi otomatis yang efektif dan praktis. Lalu, how itu bagaimana sistem bekerja revolving door dalam mendukung efisiensi. Lalu efisiensi, kenyamanan, dan keamanan. Lalu ada what, apa saja komponen utama yang digunakan pada sistem revolving door. Lalu selanjutnya ada apa kelebihan dalam implementasi sistem revolving door dibandingkan jenis pintu otomatis lainnya. Next. Lalu ada tujuan kita yaitu yang pertama menganalisis cara kerja revolving door dalam meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan di fasilitasi publik. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi komponen utama seperti sensor dan actuator yang dapat digunakan dalam sistem revolving door. Lalu yang selanjutnya itu komponen-komponennya yang kami gunakan. Yang pertama ada BJT atau bipolar junction transistor. Itu adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai penguat dan saklar. Bekerja dengan dua jenis pembawa muatan elektron dan hole. Terdiri dari tiga lapisan semikonduktor yang berbentuk dua junction PN dengan konfigurasi NPN atau PNP. Tiga terminalnya yaitu ada basis, kolektor, dan emitor. Lalu selanjutnya ada MOSFET atau metal oxide semiconductor FET. Komponen yang mengontrol arus dengan tegangan. MOSFET memiliki tiga terminal yaitu gate, drain, dan source. Gate itu mengatur aliran arus tanpa menyerapnya karena terisolasi oleh lapisan oksida, sehingga konsumsi dayanya sangat rendah, cocok untuk aplikasi digital dan otomatis. Lalu selanjutnya adalah op-amp, yaitu untuk penguat tegangan dengan dua input, V plus dan V min, dan satu output. Idealnya impedansi input sangat tinggi, output sangat rendah, dan gain sangat besar sebagai komparator. Op-amp membandingkan V plus dan V min menghasilkan plus VCC jika V plus lebih besar dari V min atau minus VCC jika sebaliknya. Lalu yang selanjutnya ada peer sensor untuk mendeteksi gerakan dengan menangkap perubahan radiasi inframerah dengan objek bersuhu. Dilengkapi tanpa lensa Fresnel, sensor ini menghasilkan sinyal analog saat ada perubahan panas di sekitarnya. Next. Lalu komponen yang selanjutnya adalah motor DC, adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi yang mekanik, energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut sebagai rotor, adalah bagian yang berputar. Motor arus searah sebagaimananya menggunakan arus langsung yang tidak langsung. Lalu selanjutnya ada breadboard, itu papan untuk menyusun rangkaian elektronik tanpa menyolder. Lalu kita juga menggunakan jumper, yaitu kabel penghubung antar komponen di breadboard. Lalu kita juga menggunakan LED dalam rangkaian, yaitu sebagai indikator output. LED akan menyala saat sensor mendeteksi gerakan kondisi tertentu, menandakan bahwa sistem aktif ataupun merespon sinyal. Next. Oke, selanjutnya kita lanjut ke metode dari pembuatan rangkaiannya. Jadi kita bakal membuat prototipe sederhana sebagai konsep awal
buat aplikasi industrinya. Nah, di sistem ini tuh tadi kita pakai komponen BJT, MOSFET, op-amp, sensor pin, motor DC, jumper breadboard, dan LED. Nah, sini kita udah ngeintegrasiin tiga dari modul praktikum, yaitu modul op-amp. Nah, op-amp di sini kita sebagai komparator, uh, MOSFET dan BJT, terus BJT-nya di sini kita sebagai switch otomatis, dan MOSFET sebagai gain untuk menggerakkan motor DC pada revolving door. Nah, buat motor DC sendiri, dia bakal sebagai penggerak dari revolving door. Jadi kayak poros buat revolving door itu. Terus buat pin sensor itu buat ngedeteksi orang yang bakal ngelewatin pintunya. Nanti orang yang bakal ngelewatin pintunya itu bakal ngasih sinyal ke op-amp terus masuk ke pada MOSFET yang akan menggerakkan motor DC-nya. Terus di sini juga ada terdapat button buat ngebantu sinyal masukan pada LED di mana terdapat di sini kita pakai dua LED. Yang pertama LED merah dan hijau. Terus button juga berguna buat mengaktifkan atau menonaktifkan rangkaian IntelliHome ini. Ya jadi proyek IntelliHome ini kayak kita ngegabungin konsep tiga modul tadi, kata kayak gitu. Next. Nah, buat kegunaan LED sendiri kita tadi sebagai penanda untuk dua keadaan. Kalau LED merah tuh keadaan satu dan LED hijau sebagai keadaan dua yang nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, buat keadaan satu ini pada mode ini sistem bakal difungsikan sebagai peringatan aja. Jadi ketika sensor peer ngedeteksi ada pergerakan, misalnya ada orang bakal ngelewatin pintu, lampu LED merah tuh bakal nyala sebagai indikator bahwa orang ada di depan pintu. Namun motor DC ini tidak aktif sehingga pintu tidak terbuka secara otomatis. Nah, mode ini berguna untuk kondisi siaga atau keamanan ketika akses masuk. Masuk keadaan kedua itu di mode ini sistem kerja secara otomatis yaitu saat peer mendeteksi gerakan lampu LED, saat peer mendeteksi gerakan ini nanti lampu LED hijaunya bakal nyala dan motor DC itu bakal aktif lalu memutar pintu dari revolving door itu. Next. Nah, berikut ada flow chart-nya. Jadi ketika uh, udah mulai, terus dia bakal uh, Pira itu bakal deteksi aktif atau enggak. Terus outputnya itu LED merahnya on. Kalau LED merah on, maka motornya bakal off. Cuman kalau dia enggak, terus komparator tuh bakal bandingin sinyal sinyal Pira dengan threshold. Terus nanti bakal ada output komparatornya. Kalau iya bener ada gerakan, nanti LED-nya LED hijau itu bakal on dan ngaktifin MOSFET-nya. Terus akhirnya motornya juga on. Tapi kalau enggak, nanti LED merahnya yang bakal tetap menyala, terus motornya tetap off. Dia nggak gerak jadinya. Habis itu setelah waktu tertentu, terus nggak ada deteksi lagi, bakal reset ke awal. Next. Baik, di sini untuk skema rangkaian, jadi terdapat tiga kotak atau petak yang dimana kita menandakan yang pertama itu sensor input plus komparator, terus yang kedua SR latching button plus LED sinyal, terus yang terakhir output aktuator. Nah, ini untuk keadaan satu yang dimana tadi ketika eh, pintunya dinyalakan tetapi dalam mode keadaan safety yang dimana nanti LED merah akan menyala dan pintu tidak akan bergerak atau di dalam aktuator di sini tidak terdapat tegangan yang mengalir. Lalu untuk keadaan dua ketika pintu dinyalakan dalam mode keadaan dua yang dimana akan dinyalakannya lampu hijau dari SR latching button dan LED sinyal dan lalu outputnya untuk aktuator akan berjalan yaitu motor DC-nya dan mengaliri alur sebesar 5 volt atau 4,98. Untuk skenario selanjutnya mungkin saya akan eh, menampilkan dalam Proteus saya. Jadi ini untuk Proteusnya. Ketika nyala,
Ini mungkin teman-teman ada yang bisa bantu kenapa bisa error ya? Kenapa? Ini Coba lihat kemarin. hex filenya belum ada ya? Oh iya, hex file untuk peer sensornya. Nah, jadi ini dalam keadaan pertama yang dimana eh, ketika ada sinyal masuk ini satu masuk ke sensor peer, maka lampu LED merah akan menyala yang dimana kan terdapat orang lewat atau ada keberadaan seseorang di depan pintu. Dan ini untuk memasang siaga dalam eh, saf- apa namanya safety. Terus untuk keadaan kedua ketika yang lampu hijau menyala, LED hijau menyala. Nah, maka di sini ketika sinyal masuk ke sensor peer, maka aktuator akan menyala dan lampu hijau juga akan menyala. Oke, mungkin di sini akan melanjutkan untuk menjelaskan hasil percobaannya untuk keadaan pertama. Di sini ada beberapa skenario. Habis itu ada deteksi peer, habis itu ada LED merah, LED hijau, DC motor. Nah, di sini ada kalau nggak ada gerakan, peer itu nggak aktif, LED merahnya off, hijau itu off, DC motor off. Terus kalau ada gerakan, peernya aktif, habis itu LED merah on, hijau off, DC motor off. Tapi setelah beberapa tidak ada gerak, itu peernya tidak aktif, LED merah off, hijau off, DC motor off. Habis itu kalau gerakan mendekati tapi menjauh cepat, peer-nya itu aktif, LED merahnya on, LED hijaunya off, DC motor off. Nah, ini keadaan satu itu ketika si SR latch ini adalah di LED merah atau dalam safety tadi yang udah dibilang. Terus kalau keadaan dua ini berarti di dalam SR latch-nya itu kondisi menyala atau hijau. Jadi di sini sama skenario-nya. Nah, kalau misalkan peer-nya itu aktif, maka LED hijaunya itu juga akan on beserta DC motornya juga akan menyala. Next. Next, nah kesimpulannya, jadi buat kesimpulan dari proyek akhir rangkaian elektronika kita ini, itu ada proyek Intel Home adalah prototype revolving door otomatis yang menggabungkan sensor PIR, BJT, MOSFET, op-amp untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi akses masuk. Nah, sistem kita itu memiliki dua mode, yaitu yang pertama safety mode, yaitu ketika biar mendeteksi gerakan, itu LED-nya, LED merah tetap menyala dan motornya tidak aktif, walaupun ada peer-nya mendeteksi gerakan. Lalu keadaan dua itu yaitu keadaan menyala atau revolving door mode, yaitu ketika peer mendeteksi gerakan, eh, sesuai modenya LED hijau menyala, lalu motor DC-nya juga akan aktif memutar pintu. Lalu komponen rangkaian elektronika yang digunakan itu op-amp sebagai komparator dari sinyal yang diberikan peer, lalu BJT sebagai switch otomatis, dan MOSFET juga sebagai penguat sebagai penguat dan switch untuk motor. Hasilnya sistem bekerja dengan baik dan dapat dikembangkan lagi untuk pengaplikasian di lingkungan smart home atau industri.
Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Untuk simulasi rangkaian fisiknya, mungkin bisa disimak video berikutnya. Terima kasih. Oke, jadi ini rangkaian fisik yang kita punya. Di sini ada motornya, lalu ini ada rangkaian FET dan ada peer sensor. Di sini ada rangkaian IC latching, ada button dan LED-nya. Lalu di sini ada Arduino untuk power supply. Kita pakai 3,3 dan 5 volt, terus ground. Lalu kita juga ada yang 9 voltnya di situ. Jadi di sini kondisi yang pertama ini kondisi merah atau safety mode, dimana dia kalau kita pencet yang button satunya dia akan tetap hijau. Jadi kalau misalkan ini kita pencet dia akan tetap hijau. Kalau ini kita merah, kita pencet dia akan jadi merah dan tetap merah. Merah itu dia safety mode, kalau hijau itu dia mode on, atau kalau sensornya detect pergerakan maka motornya akan nyala. Ini karena ada di mode hijau, jadi kita coba dulu. Coba kita detect ya. Nah, kayak itu dia emang agak delay. Jadi di sini dia motornya muter. Ini dia ada IC-nya, ini komparator, terus di sini ada FET-nya, itu ngehidupin si motor ini. Kalau kita angkat dia akan mati. Misalkan kita pakai mode yang safety atau merah latchingnya, itu dia nggak ada input, jadi walaupun kita kasih dia tidak akan efek apa-apa ke motornya. Misalkan hijau, dia akan ada efeknya. Kita lepas, nah, kita coba lagi. Lepas, ya biasa ada delaynya gitu. Jadi ini misalkan kita merah, oke ini aman ya. Ya sekian, terima kasih.